Begitu dapat send location dari Feli, gue langsung ngajak tim, buruan, kita langsung kejar ke daerah Cibinong, Sentul. Sampai akhirnya malam hari kita baru sampai di hutan. Lebat sama sekali, nggak ada kehidupan, gelap di situ. Yang ada di pikiran kita, kenapa Feli dibawa ke sini? Bener nggak ini jadi? Masa? Ya, ini sih Jack, bener nggak? Masa Feli di tempat beginian sih? saya masih mengarahkan ke sini tuh. Hah? Ngaco kali GPS-nya, Jack. Coba kita cari. Jack. Cuma sampai sini GPS. Coba Ibu, kita cuma sampai di sini GPS-nya. Udah nggak bisa ngerespon lagi ya? Iya, mau jalanan mobil juga nggak masuk gitu. Nggak muat jalan doang. Nggak bisa. Ya, terpaksa kita turun di sini ya. Turun ya ini jalan. Iya. Akhirnya kita turun jalan kaki karena tidak ada jalan mobil, kita turun jalan kaki, ngelewatin hutan-hutan, ngelewatin belantara di situ. Sampai sini doang ya GPS-nya. Mobil juga nggak bisa masuk kan? Masa Feli kesini sih, Bro? Hutan ini, Pak. Iya, nggak salah ini. Coba kontak lagi deh. Aduh, nggak ada sinyal, susah. Coba lagi deh. Siapa itu? Cek, siapa? Cek, lari. Ke sana, Cek. Hah? Kemana ke sini? Tadi ada bayangan tadi. Lihat bayangan tadi, Mbak Feli tadi ada di sana, Cek. Coba ke sana. Coba ke sana ya, Ibu ya. Udah, Ibu tenang aja, Mbak, tenang. Dan waktu kita jalan menembus hutan, tiba-tiba ini aduh kosong nih. Kemana nih mentok ini nggak ada orang? Kalian ini siapa ini? Terus mau ngapain gini? Ada 3 orang di situ, larang kita semuanya supaya jangan masuk ke wilayah dia. Gini loh Bang, ini kita nyari kawan kita pakai seragam Antv ya, seorang perempuan. Dia diculik pakai mobil warna putih. Nah lokasinya ada di sini, titik lokasinya Bang. Pokoknya kalian semua nggak boleh masuk. Ya gitu aja. Udah, Loh, sekarang bubar. enggak, kenapa nggak boleh masuk Bang? Ini kawan kita Ini kan daerah ada di terlarang sini. buat umum. Itu terlarang nggak bisa. Jadi emang khusus anggota kita aja yang bisa masuk kemari. Anggota? Ya, anggota padepokan kita. Enggak, kita nggak ada maksud apa-apa sama padepokan kan. Nggak ada maksud apa-apa sama padepokan ini. Kita cuma mau nyari kawan kita. Pokoknya kalian semua nggak boleh masuk. Masuk ke dalam. Udah, titik itu aja, titik udah semua bubar. Ini padepokan apa ini? Di dalam itu padepokan kami Bang. Itu Setean Nirwana. Gue langsung ingat, oh ini padepokan, jangan-jangan padepokan yang dimaksud sama Nindi. Padepokan Satya Nirwana. Iya, itu kan si Wina kemarin ngomong di padepokan itu, Mas. Pasti ada si Wina di situ. Ayo, Mas. Enggak, Bapak kenal Vina nggak? Vina katanya ada di padepokan. Enggak, Pak, enggak, kita mau, Pak, sebentar aja. Pak, enggak, kita mau. Satu kamera, gua. Gue lebih kabur, lebih fokus mencari di mana Wina di situ. Kameramen ngikutin gue di situ, kita masuk ke hutan belantara ya, kita terjang ke hutan belantara sampai akhirnya kita sampai di sebuah rumah sederhana di situ. Dan gue ngeliat di situ ada Feli. Itu suara Feli. Woi, bapak nih. Apa? Siapa nih? Bapak nih siapa? Feli lagi berdebat sama seorang tua di situ pakai hitam-hitam. Dan pas gue samperin Feli ternyata bilang itu adalah Eyang Sani. Siapa ini? Dia. Bapak yang keluar, Bapak keluar. Sebentar, Bapak sebentar. Feli akhirnya masuk ke dalam dan di situ dia menemukan sosok perempuan yang ternyata adalah Wina. Astagfirullahaladzim. Bapak apain? Keluar. Sebentar, Bapak. Bapak ini, Bapak udah kelihatan kamera. Ini privasi ini. Privasi apa? Privasi, nggak ada privasi di sini. Bapak akan saya tuntut secara hukum loh.
Mau saya laporkan ke polisian. Apa yang Bapak lakukan sama dia? Hah? Apa yang Bapak lakukan sama dia? Apa yang Bapak lakukan sama dia? Hah? Bapak saya tangkap ini nanti. Saya laporkan ke polisi nanti Bapak lo. Dia akan saya simpan di sini. Buat apa kamu simpan di sini? Emang dia siapa? Apanya Bapak? Kenapa Bapak bertindak seperti itu, ha? Barangan Bapak ini. Dia shock di situ. Dia frustasi tampangnya acak-acakan di situ. Sepertinya udah berhari-hari dia disekap di tempat itu. Astagfirullahaladzim. Sini. Jalan sini. Apa sih, Mas? Lepasin aku. Ternyata di situ kita tahu pada saat Wina ini ketemu sama suaminya, Wina ini marah total. Kamu masih banyak proses yang belum diselesaikan. Proses apa lagi? Masih banyak proses yang bareng kamu belum dibuang. Kamu dibuang. Kamu Astagfirullahaladzim. itu suami aku, Mas. Tega banget kamu ngomong kayak gitu. Sejak nikah sama kamu, semua rusak kehidupan aku. Dagangan aku, usaha aku. Aku mau Jahat kamu, Mas. Jahat. Mereka itu aneh. Aku tuh nggak tahu mereka tuh ngelakuin apa. Tega kamu. Akhirnya ketahuan semuanya. Edo ini pura-pura ikut acara kita. Pengen mencari istrinya, padahal dia sendiri yang menaruh istrinya di padepokan. Kamu benar-benar jahat. Kamu pergi dari sini. Aku nggak mau lihat muka dia lagi. Udah lu semuanya kan. istri gue. Iya, dia nggak mau udah. Jadi niat lo selama ini buat cari dia tuh untuk ini ya ternyata. Lo niat tolong kita cuma untuk ini. Dagangan rusak, usaha gue rusak, semua gara-gara dia. Dia buat Lo yang Percaya tahayu, istighfar lu tuh. dia. Lu masa Lu apa lu? lu soalnya. Istighfar nih istri lu. Udah gak usah pegang-pegang dia lagi. Udah cukup, lo tuh bukan suami yang baik untuk dia. Itu, ada ibu kamu. Ibunya Wina senang banget bisa ketemu sama anaknya, ya. Dicium anaknya, dipeluk anaknya, bahkan Nindi pun senang banget bisa ketemu sama Wina. Akhirnya mereka bisa bertemu lagi, subhanallah. Kamu kemana aja? Itu jahat, Ma. Mereka semua tuh aneh. Wina nggak tahu mereka berbuat apa, Ma. Masih Edo keterlaluan tuh anak bener-bener. Wina benci Edo, Ma. Banding Wina, Ma, buat demi kepentingannya kerjaannya dia, Ma. Edo bilang Wina itu pembawa Ma. Pikiran dia tuh udah gak sehat, Ma. Dia pergi ke orang-orang yang gak jelas seperti itu. Wina bingung, Ma. Ya udah mending kamu selamat, gak ada apa-apa, gak ada kekurangan apapun, ya. Udah sabar ya. Wina mau pisah aja, Ma, sama Edo, Ma. Wina udah gak tahan, Ma. Ini benar-benar keterlaluan ya. Mengorbankan istrinya sendiri cuma demi sesuatu yang tidak jelas maknanya. Ya, percaya dengan takhayul, percaya dengan dukun, ya percaya dengan goib. Astagfirullahaladzim. Ini namanya syirik ini. Dan perbuatan syirik itu sangat dibenci Allah dan tidak akan pernah dimaafkan sampai kapanpun juga. Iya, dan nanti dipastikan bahwa ada istri pembawa sial lah, apalah itu sebenarnya bukan kayak gitu ya, Man. Kamu gimana sih?
jadi suami sebenarnya ngaruh nggak sih? Sampai istrinya harus dilepas dulu lah apa yang ada di tubuh istrinya karena istrinya bawa sial segala macem. Enggak lah. Rezeki itu kan udah ditentukan ya sama Allah buat kita semuanya. Semua udah ada porsi rezekinya. Ya. Mulai dari kita dilahirkan sampai nanti meninggal, rezekinya semua ditetapkan masing-masing. Jadi buat apa kita bingung, buat apa kita panik, buat apa kita iri. Bagi istri loh. Iya. Iya. Jadi semua rezeki itu ditentukan buat kita semuanya. Tinggal kita usaha dan meminta sama Allah SWT. Insya Allah rezeki itu ada. Ya nggak usah takut nggak akan dapat rezeki, nggak usah takut untuk miskin. Jadi kita harus yakin, insya Allah semuanya udah mendapatkan rezeki dan porsi yang layak buat masing-masing. Ya. Jadi kita langsung mau anterin kalian kita pulang ya. Sampai ketemu lagi di episode.